Di antara manfaat Isra wal Mi'raj adalah bahwa kelak yaumil qiyamah ketika Nabi Muhammad SAW sebagai salah satunya ya, yang diberi izin oleh Allah untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah, karena yang lain tidak memiliki keberanian menyampaikan pendapatnya di hadapan Allah saat itu. Jadi yaumil qiyamah ketika di mahsyar sudah kumpul jadi satu, para nabi-nabi, para rasul berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya. Di dalam Sahih Bukhari, manusia ini akan mendatangi Nabi Adam, kemudian minta tolong ke Nabi Adam, wahai ayah manusia, wahai ayah kami mohon kepadamu agar engkau bisa memintakan tolong kepada Allah, mintakan ampunan kepada kami, karena kami tidak yakin akan bisa selamat untuk masuk ke dalam surga. Dijawab oleh Nabi Adam alaihissalam, saya tidak pernah melihat Allah murka seperti hari ini, dan saya tidak mengetahui keadaan yang seperti ini. Maka nafsi, saya akan memikirkan diri saya sendiri. Idhab ila ghairi, berangkatlah kepada yang lain. Datanglah ke Nabi Nuh alaihi salam. Maka rombongan manusia ini di hari mahsyar itu datang ke Nabi Nuh. Mohon ke Nabi Nuh untuk dibantu. Nabi Nuh, bantulah kami karena kami merasa tidak akan sampai masuk ke dalam surga. Dikatakan oleh Nabi Nuh, saya tidak pernah melihat Allah murka seperti hari ini. Idhab ila ghairi, idhab ila Ibrahim. Berangkatlah minta tolong ke yang lain. Berangkatlah ke Nabi Ibrahim. Sampai ke Nabi Ibrahim, mereka mengatakan ucapan yang sama. Nabi Ibrahim, engkau adalah Khalilullah, maka kami mohon kepadamu agar kau mintakan bantuan kepada Allah, ampunan kepada Allah agar kami diampuni, dan setelah itu kami akan diberi kemudahan masuk ke dalam surga, karena kami melihat bahwa surga itu semakin jauh, melihat keadaan yang sangat menakutkan di yaumil mahsyar. Nabi Ibrahim menjawab seperti nabi-nabi sebelumnya, jangan minta tolong kepada saya, nafsi, diri saya sendiri, idhab ila ghairi, berangkatlah kepada yang lain. Berangkatlah kepada Musa alaihissalam. Maka rombongan itu berangkat ke Nabi Musa. Sampai di Nabi Musa menjawab jawaban yang sama. Nafsi, diri saya sendiri. Saya tidak pernah melihat Allah murka seperti hari ini. Itu hari mahsyar sebelum perhitungan amal, setelah kebangkitan, di mana tidak ada yang tahu keadaan saat itu. Maka Nabi Musa pun mengatakan, saya tidak berani untuk mintakan kalian. Padahal beliau nabi-nabi ini sedang dalam kemuliaan dan pasti masuk ke dalam surga. Itu pun beliau masih takut. Lah apalagi yang seperti saya sama panjenengan ini. Datanglah ke Nabi Isa, katanya Nabi Musa alaihissalam. Maka berbondong-bondong datang ke Nabi Isa. Sampai di Nabi Isa, manusia tadi mengatakan, wahai Nabi Isa, engkau yang ditiupkan ke dalam perut ibumu oleh Allah langsung, dan engkau diberi mukjizat yang luar biasa, maka tolonglah kami karena tampaknya kami tidak bisa sampai ke dalam surga. Dijawab oleh Nabi Isa, nafsi, diri saya sendiri. Saya malu mau mintakan ampun untuk kalian kepada Allah, karena dulu saya mengajak manusia untuk nyembah Allah, malah mereka nyembah saya. Saya katanya anak Tuhan. Idhab ila ghairi, idhab ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pergilah ke yang lain. Pergilah kamu ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kita baru sadar, oh iya, kan Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat. Walaupun saat ini kita sudah tahu hadits sahih ini, tetap yaumil qiyamah kita tetap akan datang ke Nabi Adam dulu. Karena sudah dinas oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para ulama mengatakan untuk menunjukkan rasa yang semakin besar kebutuhan kita ke Nabi Muhammad, karena setiap kita datang ke Rasul itu selalu memberikan ke yang lain, semakin takut memberikan ke yang lain, hati kita semakin takut, dan terus seperti itu sampai akhirnya ketika sampai di Nabi Muhammad SAW, hanya Rasul yang mengatakan
Analaha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya punya itu. Saya bisa mintakan untuk kalian. Maka Rasul SAW setelah membuka pintu surga, Rasulullah kembali, tidak meninggalkan kula panjenengan sini. Ya kita tidak ditinggal oleh Rasul SAW. Maka beliau pun langsung ke bawah arsy, minta kepada Allah dengan pujian-pujian mahamid, pujian-pujian yang tidak pernah diucapkan oleh manusia sebelum Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya mendapat panggilan dari Allah, irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tusyafa'. Angkat kepalamu wahai Nabi Muhammad, minta apapun akan aku beri. Maka Rasul mengangkat kepala mulia beliau. Yang pertama disebut oleh Rasulullah SAW adalah ummati, ummati. Ya Allah umat saya, ya Allah umat saya. Maka dipersilakan oleh Allah, bawalah umatmu yang ada di dalam hatinya sedikit iman, minimal ono imane, ada imannya, bawa mereka masuk ke dalam surga. Maka saat itu Rasulullah kembali ke kula panjenengan sedaya. Rasulullah kembali kepada kita, semoga kita mati dalam keadaan iman dan dalam keadaan husnul khotimah. Ketika itu sampai ke Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sampai kepada kita, dan saat itulah Rasulullah mulai menarik kita. Baru akhirnya kita diajak masuk ke dalam surga. Karena kalau dari amal kita tidak akan sampai. Sudahlah, susah. Sehingga ada beberapa hal di sini yang perlu kita catat adalah, yang pertama, kenapa kok hanya Rasul yang mampu untuk menarik umatnya masuk ke dalam surga, sedangkan nabi-nabi yang mulia, rasul-rasul yang agung itu semua mengatakan nafsi-nafsi, diriku sendiri, di antaranya adalah manfaatnya karena Rasul pernah Isra wal Mi'raj malam 27 Rajab. Dan saat itu sebelum Rasulullah turun ke bumi, oleh Allah diberi gambaran seluruh hal yang akan terjadi di akhirat. Mulai mahsyar, sirat, jembatan yang dilalui, timbangan, surga, neraka, malaikat penjaga surga, malaikat penjaga neraka, dan semua ahwal keadaan-keadaan yang ada di mahsyar saat itu sudah digeladi resik dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Rasul melihat itu, yang pertama Rasul sudah kenal keadaan itu, Rasul sudah kenal. Yang kedua, Rasul akhirnya ada rasa iba. Makanya Rasul tidak mau mengeluarkan doanya kepada musuh-musuhnya seperti nabi-nabi yang lain. Nabi Nuh didoakan, ya Allah saya pasrahkan kepadamu, diberi banjir. Nabi Lut memasrahkan kepada Allah, diberi azab yang seperti itu. Nabi Soleh dan nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad SAW bertahan dengan segala cobaan dan gangguan orang kafir saat itu. Rasulullah tidak akan mengeluarkan doa pamungkasnya. Maka Nabi Muhammad SAW menahan doa tersebut untuk dirupakan, diganti sebagai syafaat di hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka karena Rasul pernah melihat keadaan kiamat, hanya Nabi Muhammad saja yang tidak kaget dengan keadaan pada saat itu, sehingga bisa memintakan kita syafaat. Alhamdulillah. Maka di antara manfaatnya Isra Mi'rajnya Rasul adalah kelak ketika semua Rasul takut dengan keadaan hari mahsyar, Nabi Muhammad sudah kenal dengan keadaan hari itu ketika Isra wal Mi'raj sudah digambarkan oleh Allah, sehingga Nabi Muhammad tidak fokus dengan keadaannya karena sudah tahu, akan tetapi Nabi Muhammad fokus menyelamatkan kulo dan panjenengan kita semua ini, dan semoga jadi orang yang selamat. Dan sudah saya sampaikan bahwa untuk mendapat panggilan dari Rasul, ditarik untuk masuk ke dalam surga, syaratnya harus istiqomah, wudhu dan sholat 5 waktu. Umat saya akan terpanggil dari cahaya yang ada dari tubuh mereka, dari bekasnya wudhu di hari kiamat. Maka barang siapa bisa memperpanjang batas wudhunya, falyaf'al, maka lakukanlah. Jadi kalau wudhu itu yang maksimal, karena jenengan akan dipanggil sesuai dengan cahaya wudhu panjenengan. Semoga kita diberi panjang umur, sholat istiqomah, wudhunya baik, mati husnul khotimah, bangkit di belakangnya Nabi Muhammad SAW, dan kelak diajak oleh Rasul masuk bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah membalas kepada Nabi Muhammad segala perhatian Rasulullah kepada kita, karena kita tidak bisa membalas. Apapun yang kita lakukan untuk Rasul tetap dikembalikan kepada kita, sehingga kita hanya bisa minta kepada Allah,
dengan doa jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khaira, jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Semoga Allah membalas kepada Nabi Muhammad atas apa yang Allah Nabi Muhammad berikan kepada kita, dibalas dengan kebaikan. Semoga Allah membalas kepada Nabi Muhammad atas kebaikannya kepada kami sesuai kadarnya Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada yang bisa melihat atau mengetahui kadarnya Rasul kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kemuliaannya Rasul itu naik setiap detik. Sekarang jenengan kumpul di sini, Rasulullah diangkat derajatnya. Ada yang beramal baik diangkat terus. Karena Rasul yang mengajarkan kita semua, maka setiap saat Rasul itu diangkat terus oleh Allah. Maka yang tahu sampai mana kadarnya Rasul hanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita minta kepada Allah agar diberikan kebaikan kepada Rasul sesuai dengan keagungannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin.